Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali semuanya anak-anakku sekalian kelas 8 SMP Astra Agro Lestari. Kita berjumpa kembali hari ini untuk membahas melanjutkan materi yang kemarin, bab koordinat kartesius. Tapi yang akan Ibu bahas kali ini adalah kegiatan 2.2, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selamat menyaksikan. Di minggu lalu Ibu sudah menjelaskan sedikit mengenai posisi garis ya, terutama garis-garis yang saling sejajar, garis-garis yang saling tegak lurus, berpotongan dan juga bersilangan. Nah, untuk kali ini kita akan lebih mendalam lagi karena di sini ada contohnya. Nah, seperti biasa kita menggunakan buku paket kurikulum 2013 edisi revisi 2017 yang sudah dipinjamkan sekolah kepada kalian. Nah, Ibu nanti juga akan coret-coret sedikit untuk menjelaskan ya di bukunya, dan disarankan kalau kalian ingin coret-coret boleh saja, tetapi tolong dilapis dulu bukunya menggunakan plastik mika atau plastik alas. Di halaman 58, nah di sini kan ada gambar A, gambar B dan juga gambar C. Nah, ini bisa menjadi contoh garis-garis yang kemarin Ibu contohkan. Yang pertama adalah garis-garis sejajar. Nah, sesuai dengan definisi yang Ibu sampaikan kemarin, garis-garis sejajar itu adalah dua garis atau lebih yang selalu berjarak sama, dan garis-garis itu tidak akan pernah ketemu. Kalau di contohnya di sini mudah sekali. Ini silahkan dilihat di gambar A. Ini ada garis L1, L2, L3, L4. Keempat garis yang di sini berwarna biru inilah contoh dari garis-garis yang saling sejajar. Nah, kita menuliskannya ya. L1 sejajar dengan L2, sejajar dengan L3, sejajar dengan L4. Nah, itu adalah cara penulisan garis-garis yang sejajar. Kemudian, contoh lagi ada di gambar yang B. Ada garis M1, M2, M3, dan juga M4. Nah, keempat garis ini juga saling sejajar. Kenapa? Jaraknya selalu sama. Jarak itu yang mana sih, Bu? Nah, contohnya sekarang adalah M1 dan M2. M1 itu ada di X sama dengan min 5, sementara M2-nya ada di X sama dengan min 2. Jaraknya berapa satuan? 1, 2, 3. Ini yang dimaksud jarak. Ya, dari ujung ke ujung semuanya selalu berjarak 3 satuan. Lebih lanjut lagi, nah kita menyebutkannya seperti ini. Kalau misalkan ingin menggambar garis Y sama dengan 5, maka kalian menggambar garis dari titik di mana Y itu 5 ada di sini. Maka garis Y sama dengan 5 itu adalah garis L1. Kalau ingin menggambar garis misalkan sekarang X sama dengan 2, nah maka dicari nih di sumbu X. Angka 2-nya ada di mana di sini, lalu kalian buat garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y. Ini adalah cara menggambar garis. Nah, kemudian menyebutkan garis bagaimana? Misal, sekarang diminta untuk menggambar garis yang sejajar X namun di atas sumbu X, maka pilihannya seperti garis L1 dan L2 ini, sejajar dengan sumbu X ini kan. Nah, dan di atas sumbu X maka ada di sini. Kalau di bawah sumbu X bagaimana ya? Berarti di bawah dan juga sejajar. Tinggal mencari garis yang diinginkan itu Y sama dengan berapa. Kalau Y sama dengan 3, maka garisnya seperti L2. Y sama dengan negatif 4, ini maka sama seperti garis L3. Y sama dengan negatif 7, maka garis seperti L4. Nah, kalau diminta garis yang sejajar dengan sumbu Y, Bu. Nah, berarti yang sejajar sumbu Y itu berarti yang vertikal atau yang berdiri. Nah, kemudian dilihat dulu yang diminta di sebelah mana, di kanan atau di kiri. Kalau misalkan yang diminta adalah berjarak 2 satuan di kanan Y, maka berarti 2 yang positif. Tapi kalau misalkan berjarak 2 satuan di kiri Y, maka berarti garisnya yang diminta adalah pada titik X sama dengan negatif 2. Nah, itu adalah penyebutan garis berdasarkan sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, lanjut berikutnya, sekarang kalau tadi sudah mempelajari mengenai garis yang sejajar, sekarang yang tegak lurus.
Nah, tegak lurus menuliskannya itu mudah sekali dengan T terbalik. Nah, ini. Sekarang contoh yang tegak lurus itu seperti apa ya? Yang paling gampang aja lah. Sumbu X dengan sumbu Y ini dua-duanya tegak lurus. Tegak lurus itu bagaimana? Kalau sudut yang dibentuk dari hasil pertemuannya ini adalah 90 derajat. Nah, kemudian lagi contoh lain yang mana, Bu? Sekarang contoh yang lain ya gampang nih. Misalkan sekarang sumbu X dengan garis M1. Nah, garisnya itu kan ada di sini. Ini sebagai bantuan ya. Ibu garis lagi, garis M1. Nah, sumbu X yang mana sumbu X? Ini Ibu perpanjang sumbu X-nya. Nah, maka sumbu X dengan garis X sama dengan negatif 5 ini adalah garis yang tegak lurus. Nah, menuliskannya M1 tegak lurus sumbu X menggunakan T terbalik. Ini penulisan untuk tegak lurus. Lalu berikutnya garis yang saling berpotongan. Nah, garis yang saling berpotongan ini mudah sekali ditemukan. Apabila ada dua garis atau lebih yang bertemu di satu titik, maka hubungannya adalah saling berpotongan. Contohnya ada di gambar C, bagian yang C ini ada garis N1, ada garis N2. N1 dan N2 ini bertemu di sini di koordinat 0,2, maka N1 dengan N2 ini saling berpotongan. Kalau ditanyakan koordinat potongnya di titik P, berapakah koordinat P? Ya dilihat aja titik pertemuannya ini ada di 0,2. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan mengenai jarak garis terhadap sumbu X atau sumbu Y gitu ya. Nah, Ibu ambil contoh yang di gambar A. Bagian A di sini, ini kan L1, L2, L3, L4 ini semuanya sejajar di sumbu X. Nah, sekarang jaraknya berapa? Nah, jaraknya ini mudah sekali nih mencarinya. Tinggal lihat angka yang ada di sumbu Y saja nih. Jadi sekarang contohnya nih, garis L1 jaraknya dengan sumbu X itu berapa? Nah, jaraknya 5 satuan. Kok tahu, Bu, dari mana? Ini 5. Ke bawahnya itu kan ada 5 kotak, berarti 5 satuan. 5 satuan di mana? Di atas sumbu X. Kemudian kalau garis L3 jaraknya berapa, Bu? Nah, ini ada di min 4 nih, tapi bukan berarti jaraknya negatif 4, bukan ya, tapi jaraknya adalah 4. Posisinya di bawah sumbu X. Nah, di gambar B, garis M1, M2, M3, dan juga M4. Nah, ini kan sejajar dengan sumbu Y. Yang akan kita hitung adalah jarak ke sumbu Y. Nah, sekarang contohnya adalah M1 ini jaraknya berapa ke sumbu Y. Nah, dilihat angkanya adalah min 5. Tapi jaraknya bukan negatif 5, melainkan jaraknya 5 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Kalau garis M3 jaraknya berapa? Jaraknya adalah 2 di sebelah kanan sumbu Y. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan contoh lain dari perpotongan dua garis ya, koordinat perpotongan dua garis. Nah, ini Ibu ambil di halaman 68 seperti tugas milik kalian, tapi yang akan Ibu bahas soal yang lain. Kalau di soal yang di situ yang ditanyakan adalah titik potong garis M dan L, kemudian ditanyakan juga titik potong garis N dan L. Nah, Ibu ambil contohnya sekarang titik potong garis M dengan garis K. Nah, titik potongnya itu berarti pertemuan dua garis itu. Pertemuan dua garis itu ada di sini, Ibu gambarkan ya. Nah, Ibu kasih nama, misalkan ini adalah titik A. Kalau ditanyakan berapakah koordinat titik potong antara garis M dengan garis K, maka koordinatnya ada di sini nih. Posisinya itu di mana? Posisinya itu di X-5, di Y3. Berarti koordinatnya adalah negatif 5,3. Ini adalah contohnya. Demikian materi garis hari ini Ibu sampaikan. Sampai jumpa untuk materi yang berikutnya. Kita akan bertemu bab relasi dan fungsi. Terima kasih. Assalamualaikum.